Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Murdak. Sikat. Bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438 0114 ST 03 2008 dengan terdakwa Muhammad Fahrian pada hari Rabu 25 Januari 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 4380114 ST 03 2008 dengan terdakwa Muhammad Fahrian pada hari ini 25 Januari 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitia, silakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruang persidangan. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan untuk masuk ke ruangan sidang. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Insinyur Muhammad Fahrian? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin berbicara saudara. Saudara Sofi tadi. Ya benar sah yang mulia. Ya, benar ya mulia. Saya sebagai penasihat hukumnya. Baiklah, urusan ini saudara akan dipersidangan di negeri Tipikor Kota. Jadi segala sesuatu yang menjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Hakim tetap memerintahkan yang satu untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa apakah sudah menerima salinannya? Sudah ya mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan dari pasal 2 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang RI nomor 20 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Unsidain pasal 3 pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan dakwaan yang telah dibacakan oleh PM tadi? Kayak bangsat. Bagaimana saudara penasihat hukum apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara PM? Ya yang mulia, saya mengerti. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Oke mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya dan dibacakan jaksa penuntut umum, bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi PH terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai
berfungsi dalam pembuatan perintah acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus Insinyur Muhammad Faryad ingin melakukan pendataan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Kawanan Geraha. Saudara terdakwa PHPU, demikian putusan secara dari Majelis Hukum. Sesuai dengan pelanggaran primer pasal 172 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP, saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan setelah ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan panitera. Bagaimana saudara PU? Sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap memulia. Silakan bacakan tuntutannya. 1. Menyatakan terdakwa Insinyur Muhammad Faryad bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Insinyur Muhammad Faryad dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan maka memerintah upaya terdakwa dan ditahan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta subsidi terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar Insinyur Muhammad Faryad membayar uang pengganti sebesar 5.988.222.272 rupiah dan persen yang dibebankan secara tanggung oleh terdakwa Insinyur Faryad dikompensasikan dengan uang titipan dan berasal dari PT Kawanan Geraha sebesar 1.700.000 dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan terhadap Insinyur Muhammad Faryad sebesar 2.540.000 yang seluruhnya sejumlah 5.927.227.272 rupiah. Apabila uang titipan 5.927.272 rupiah tidak diperuntukkan dengan sebagai uang pengganti. Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka atas bandanya disita oleh jaksa dilelang untuk mengikuti uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka pidana dengan pidana penjara selama 3 tahun. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silahkan dipanggil masuk ke dalam persidangan. Sudah yang mulia. Kepada saksi pertama, Saudara Hakim Thohir, dipersilakan masuk ruang sidang. Apakah saudara sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini saya alhamdulillah sehat dan siap mengikuti persidangan ini. Benar Anda Muhammad Habib Khairullah, umur 25 tahun bekerja sebagai karyawan swasta? Benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ada hubungan secara apa saudara dengan terdakwa? Ya, saya mengenal yang mulia dan saya tidak memiliki hubungan darah dengan tersangka. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan enggan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon dalam memberikan keterangannya nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya.
karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200 juta kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya, Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu, Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui, terdakwa bernama Insinyur Muhammad Fahrian. Dia bekerja sebagai Direktur Utama PT Timah dan saya selaku karyawan PT Timah. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya Yang Mulia, kepada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam saat ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Timah dan PT Tawada Geraha tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa, Bali, Madura tanggal 31 Oktober. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup Yang Mulia. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum, saudara Sobrizadi. Terima kasih Yang Mulia, majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut hukum dan sidang yang mulia. Perkenalkanlah, kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakini menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 161 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 161 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. 4. Membebankan ongkos perkara kepada negara atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih saudara Sobri. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apa ada barang bukti? Ada Yang Mulia, saya mempunyai barang bukti. Ini Yang Mulia, barang buktinya. Baiklah, silakan taruh di sana. Baik Yang Mulia. Pembacaan amar putusan dari vonis untuk terdakwa oleh hakim. Berdasarkan catatan sidang tadi Pak, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Insinyur Muhammad Fahrian secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 miliar Hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Pangkal Pinang berakhir dengan hasil terdakwa Muhammad Fahrian dijatuhkan hukuman 8 tahun penjara.